Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Widayanto. Saya dari Prodi Pendidikan Khusus UNJ dengan NIM 11026190090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kompleks cognitive processing. Kompleks cognitive processing sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pemahaman konseptual, kemudian ada berpikir, kemudian ada pemecahan masalah, dan yang terakhir ada transfer. Pemahaman konseptual. Pemahaman konseptual ini dapat berfungsi untuk membantu memahami konsep utama lebih mudah daripada menghafal fakta yang tersembunyi. Sedangkan konsep sendiri artinya adalah sesuatu yang dipahami. Langkah untuk membentuk konsep yang efektif. Yang pertama, mempelajari ciri-ciri konsep tersebut. Yang kedua, mendefinisikan konsep dan memberikan contoh. Yang ketiga, melakukan pemetaan konsep. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, melakukan penyesuaian. Selanjutnya ada berpikir. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Selanjutnya ada penalaran. Menurut Fajar Shodiq, dalam Sri Wardani mengatakan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Nah, ada berpikir kritis juga. Berpikir kritis merupakan salah satu proses berpikir tingkat tinggi yang dapat digunakan dalam pembentukan sistem konseptual seseorang. Kemudian ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada melalui suatu proses mental dan berpikir logis dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun pengaruh positif. Selanjutnya ada berpikir kreatif. Berpikir kreatif yaitu sebuah kemampuan menganalisis suatu berdasarkan data atau informasi yang tersedia dan menemukan banyak kemungkinan jawaban terhadap suatu masalah yang penekanannya pada kuantitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Kemudian ada ciri-ciri berpikir kreatif yang diambil melalui pendapat Sun dalam Slameto. Yang pertama ada hasrat keingintahuan yang cukup besar. Kemudian ada bersikap terbuka terhadap pengalaman baru. Kemudian ada panjang atau banyak akal. Kemudian ada keingintahuan untuk menemukan dan meneliti. Lanjut ada cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit. Kemudian cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan. Memiliki dedikasi, bergairah, serta aktif dalam melaksanakan tugas. Berpikir fleksibel, menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban lebih banyak, kemampuan membuat analisis dan sintesis, memiliki semangat bertanya serta meneliti, memiliki daya abstraksi yang cukup baik, dan yang terakhir, memiliki latar belakang membaca yang cukup luas. Kemudian ada pemecahan masalah. Menurut Tarhadi pada 2015, mendefinisikan pemecahan masalah sebagai cara berpikir, menganalisis, serta menalar dengan menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang terkait dengan masalah tersebut. Selanjutnya ada strategi pemecahan masalah. Yang pertama, mencari dan memahami masalah tersebut. Kedua, melakukan penyusunan strategi. Yang ketiga, mengeksplorasi solusinya sendiri.
kemudian memikirkan ulang masalah serta solusi yang ada. Nah, selanjutnya ada transfer. Transfer terjadi ketika seseorang mengaplikasikan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan masalah dalam situasi baru. Jenis-jenis transfer dalam pembelajaran. Ada transfer positif. Transfer positif yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Kemudian ada transfer negatif, yaitu transfer yang berakibat buruk terhadap kegiatan belajar selanjutnya. Kemudian ada transfer vertikal, adalah transfer yang berkaitan baik terhadap kegiatan belajar dalam mempelajari pengetahuan atau keterampilan yang lebih tinggi atau lebih rumit. Kemudian ada transfer lateral, yaitu transfer yang berakibat baik terhadap kegiatan belajar, pengetahuan atau keterampilan yang sederajat. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, bisa diajukan melalui Instagram saya, yaitu ikofiek. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.